Oke, kita akan coba menganalisa awal perusahaan ya. Ini saya pakai PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ya, jadi nanti kita akan menganalisa mulai dari identifikasi lingkungan industri, kemudian strategi perusahaan, dan menilai kualitas laporan keuangan perusahaan. Oke, saya mau menggunakan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di sini mungkin Anda menemukan ada yang namanya Indofood Sukses Makmur Tbk, ada juga yang namanya Indofood CBP ya. CBP itu adalah Customer Brand Product. Itu adalah anak perusahaan dari Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi PT Indofood itu mempunyai berbagai macam divisi. Yang pertama ICBP, Indofood Customer Brand Product. Itu membawa produk-produk seperti Indomie, mulai dari seasoning, noodle, seasoning, snack, minuman, dari dan lain sebagainya. Kemudian ada Bogasari yang tepung-tepungan itu, pasta dan lain sebagainya. Kemudian ada agribisnisnya. Jadi Indofood ini juga punya agribisnisnya, punya perkebunan kelapa sawit sendiri. Kemudian dia juga ada tentang distribusi atau distribusi produknya. Itu ada anak perusahaannya sendiri. Ya, di sini ada halamannya banyak ya, ada 352 halaman. Isi tentang apa saja? Berisi tentang gambaran umum perusahaan dan apa yang telah dilakukan perusahaan selama 1 tahun berjalan itu. Ada visi misi juga, ini ada visi misi. Kemudian apa-apa yang telah dilakukan perusahaan selama satu tahun berjalan ini. Kemudian nanti ada laporan keuangannya dan ada catatan atas laporan keuangan tersebut. Ini visi, ini misinya, memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, kemudian memberikan stakeholder value secara berkesinambungan. Kalau bisa saya jelaskan sedikit di sini, jadi ini bukan hanya untuk keuntungan dia sendiri ya, tapi dia juga mempunyai nilai-nilai untuk masyarakat. Selain memberikan solusi pangan secara keseluruhan, juga Indofood berusaha senantiasa meningkatkan kualitas produk melalui peningkatan kompetensi karyawan dan juga peningkatan teknologi pengolahan pangan. Kemudian dia juga berusaha memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dan juga memberikan value atas stakeholder atau nilai dari pemegang saham. Selain itu juga ada ringkasan statement, ringkasan laporan keuangan. Kita mulai yang pertama, identifikasi lingkungan industri. Ya. Jadi apa-apa saja yang berkaitan dengan satu industri apa yang dijalankan oleh perusahaan, kemudian produk apa saja yang dijalankan oleh perusahaan, pesaing yang ada dalam satu industri tersebut, gitu ya. Semua ini bisa Anda dapatkan di annual report halaman awal. Ya, seperti Indofood ini tadi kita sudah tahu tadi ada jelas dia adalah ada di industri food and beverage. Produk apa saja yang disekolahkan oleh Indofood di sini juga ada semuanya. Ini mulai customer brand product, ada Bogasari, kemudian selain itu juga ada agribisnisnya dan juga ada distribusinya. Itu untuk Indofood. Jadi kita bisa mengetahui dari halaman awal ini. Jadi selain produk dia juga mempunyai Bogasari, agribisnis dan juga distribusi. Nah, dari sini kita bisa menganalisa lingkungan industri perusahaan. Industrinya apa, produknya apa saja, pesaingnya apa saja yang ada dalam industri yang bersangkutan, gitu ya. Kalau kita lihat dari awal itu, Indofood itu sudah mempunyai moto, yaitu ini ya di awal ya. Stay ahead through challenge. Jadi dia itu memang sudah menyiapkan diri untuk persaingan. Dia selalu berusaha menjadi top leader. Seperti kita tahu bahwa Indofood itu juga merupakan perusahaan LQ45 yang mana mempunyai modal yang paling besar, gitu ya, dalam Indofood, dalam sektor food and beverage. Setelah itu yang kedua adalah identifikasi strategi perusahaan terkait dengan visi misi perusahaan, analisa tentang keunikan produk, diversifikasi atau penganeka-ragaman produk perusahaan. Di sini kita bisa mengetahui titik berat perusahaan ada di apa. Tadi juga sudah ada visi misi perusahaan Indofood Sukses
PT Indofood Sukses Makmur Tbk ya. Di sini visi misinya apa? Coba kita lihat. Visi misi. Nah, ini ya visi misi. Visinya adalah Total Food Solution Company, perusahaan Total Food Solution. Jadi semuanya ada di Indofood gitu. Dengan misi yang pertama memberikan solusi kebutuhan pangan secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas produk melalui kompetensi karyawan, proses produksi dan teknologi, memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan stakeholder value secara berkesinambungan. Jadi di sini dia bukan hanya beraneka ragam produk tapi juga meningkatkan kualitasnya melalui proses produksi dan teknologi. Selain itu dia juga berkontribusi terhadap masyarakat sekitar ya. Seperti kita tahu Indofood itu mempunyai perkebunan kelapa sawit sendiri. Tentu saja itu akan menyerap banyak tenaga kerja dari lingkungan sekitarnya. Seperti itu ya. Kemudian ini visi. Kemudian ini yang ketiga ya, yang ketiga dalam melihat kualitas laporan keuangan. Di awal juga sudah ada ikhtisar laporan keuangan, jadi Anda bisa melihat di halaman awalnya ataupun juga nanti di bawah di laporan keuangan yang lengkap. Coba kita lihat di sini ada ikhtisar laporan keuangan. Ikhtisar laporan keuangannya. Nah, ini ya. Di sini diketahui misalkan net sales penjualannya dari tahun ke tahun semakin naik, misalkan gitu. Gross profitnya semakin naik juga. Kemudian EBIT atau laba operasional juga semakin tinggi. Nah, atau juga yang lainnya, misalkan current asset atau aset tetapnya semakin tinggi, tapi hutang jangka pendeknya atau current liabilitasnya semakin rendah, misalkan seperti itu. Ataupun juga Anda nanti bisa melihatnya di bawah di laporan keuangannya. Di sini juga disajikan rasio-rasio ya. Nanti kita akan belajar rasio itu di bab selanjutnya. Di bawah ada laporan keuangan perusahaan, ada di halaman bawah ya. Nah, di mana? Ini di sini. Ini independent auditor, jadi laporan keuangan ini sudah diaudit terlebih dahulu. Ini juga bagian dari tata kelola perusahaan yang harus diperhatikan. Nah, oke. Ini ada laporan keuangan perusahaan. Ini ada neraca di sini. Neraca, kemudian rugi laba. Yang pertama, periksa laporan rugi laba. Apakah penjualan mengalami kenaikan? Lihat penjualannya. Bila penjualan meningkat, apakah piutang juga meningkat? Penjualan ada di mana? Penjualan ada di rugi laba. Ada di rugi laba. Nah, di sini penjualannya. Penjualannya mengalami kenaikan ya dari 73 juta menjadi 76 juta. Piutangnya dilihat piutangnya. Apakah piutangnya mengalami kenaikan? Oh, piutangnya ternyata tidak mengalami kenaikan, malah turun. Artinya apa? Banyak penjualan secara cash. Banyak penjualan secara cash. Kemudian dilihat lagi pertumbuhan laba dan pertumbuhan salesnya. Kalau pertumbuhan laba lebih tinggi, berarti perusahaan semakin efisien. Di sini pertumbuhan laba, pertumbuhan labanya, ini penjualan. Ya, penjualannya dari 73 itu pertumbuhan labanya. Dari 73 juta menjadi 76 juta, naik 3 juta. Kalau labanya dari 4 juta sekian menjadi 5 juta sekian, naik 1 juta gitu ya. Kenaikannya yang mana yang paling tinggi? Kenaikannya tentu saja kenaikan laba. Kenaikan labanya hampir 25%. Sedangkan kenaikan penjualannya cuma 3%. Kemudian yang ketiga, jadi perusahaan semakin efisien dalam biaya produksinya karena kenaikan labanya lebih tinggi daripada kenaikan penjualannya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah periksa neraca. Apakah hutang jangka panjangnya bertambah? Dilihat apakah hutang jangka panjangnya bertambah. Hutang jangka panjang ada di neraca. Liabilitas jangka panjang, ya, liabilitas jangka panjangnya mengalami kenaikan. Kemudian kita lihat apakah asetnya mengalami kenaikan, asetnya tidak mengalami kenaikan, asetnya mengalami penurunan.
Nah, etasenya juga mengalami penurunan. Ternyata penurunannya itu disebabkan oleh adanya persediaan. Jadi PT Indofood ini mengurangi persediaan. Pada tahun 2019 ini terjadi penjualan secara lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga persediaannya berkurang. Gitu ya, seperti itu. Itu untuk neracanya. Ini aset tetapnya juga bertambah sedikit, ada penambahan sedikit. Yang pasti pengurangan neraca ini dikarenakan adanya pengurangan yang cukup besar dari persediaan. Jadi PT Indofood ini memproduksi lebih banyak, menjual lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Cek arus kas, OCF-nya harus positif. Kita lihat OCF ada di laporan apa? Laporan arus kas. OCF ada di laporan arus kas. Laporan arus kas ada di bawah, ya ini laporan arus kas. Ini investasi ya, ini ICF-nya. Oke, kita cari yang OCF. Nah, ini dari operasi. Perhatikan di sini tahun 2018-2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kenaikannya OCF-nya positif, yang pasti artinya apa? Penerimaan lebih besar daripada pembayaran, dan di sini ada kenaikan yang cukup signifikan. Perhatikan juga FCF-nya harus negatif. FCF itu financing cash flow ya, di bawah harus negatif. Kenapa negatif? Karena FCF-nya ini ICF ya, ini ICF ya. Di sini negatif artinya lebih banyak uang keluar untuk mendapatkan aset tetap. Tapi penurunan. Jadi yang lebih banyak investasinya itu pada tahun 2018. 2019 itu hanya sedikit membeli aset tetapnya. Kemudian FCF-nya, kita lihat FCF-nya. FCF-nya di sini juga negatif. FCF-nya artinya apa? Uang keluar untuk pembayaran lebih besar daripada uang masuk dari hutang. Jadi di sini lihat pembayaran gitu ya. Jadi PT Indofood itu pada tahun 2019 itu lebih banyak membayar hutangnya daripada berhutang, gitu ya. Oke teman-teman, itu adalah analisa awal perusahaan. Ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini ya. Tolong Anda kerjakan analisa awal untuk perusahaan masing-masing yang telah Anda tentukan, seperti kelompok minggu lalu sudah dikumpulkan. Oke ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.